مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam. Marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sobat dan kiai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan para sobat juga para penonton sehat semuanya. Alhamdulillah, insyaallah. Selanjutnya bertepatan dengan pada hari ini momen bulan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kondisi di lapangan atau di masjid-masjid, musola-musola, apakah udah banyak yang mengadakan peringatan Maulid, Kiai? Alhamdulillah itu ketika masuk bulan Maulid itu banyak masjid, musola ngadain, Ustaz. Alhamdulillah. Ya saya secara pribadi kan undangan banyak gitu ya. Hanya kelihatannya sekarang itu skalanya tidak terlalu seperti dulu. Tapi setidak-tidaknya dengan sudah mulai dilaksanakannya Maulid, kita sudah mulai agak berlega lah gitu. Karena ini momen yang sudah 2 tahun kita tidak laksanakan. Nah sementara Jakarta sekarang katanya di level 2 ya. Level 2, maka akhirnya banyak pengurus atau panitia melaksanakan peringatan Maulid tapi skalanya kecil. Skalanya kecil gitu. Karena seperti dulu ya, seperti dulu lah. Besar-besaran. Iya, dan kita maklum lah, dan akhirnya ya kita berharap bahwa ini segera selesai. Amin. Supaya kita bisa aktif semuanya. Amin. Gitu, aktif semuanya. Gitu ya. Iya, Kiai. Mudah-mudahan coronanya para sobat cepat berakhir, dan amin, ekonomi di Indonesia dan seluruh dunia akan pulih kembali. Amin. Berhubungan dengan bulan Maulid, mau tanya-tanya sekitar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Secara rinci kalau tentang siapa Rasulullah dan siapa keturunan-keturunannya itu memang ada di Rewi Barjanji itu, Ustaz. Iya. Di sana tuh nazom setelah al-jannah tuh ada wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Ham humidat khisalu husaniyah. Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Ham. Beliau itu punya uban gitu. Syaibah itu punya uban, tapi uban terpuji. Kakeknya tuh ya? Kakeknya Abdul Muttalib. Iya. Humidat khisalu husaniyah, yang beliau itu punya perilaku yang terpuji, yang luhur. Jadi ubannya itu menunjukkan keluhurannya. Dari sana dijelaskan bahwa Abdul Muttalib itu Ibni Hashim. Jadi beliau itu Abdul Muttalib itu anaknya Hashim. Suka disebut juga Amr bin Abdul Manaf. Gitu. Dan beliau juga punya nama Al-Mughirah. Yang alladzi yuntamal irtiqa'u li'uliyah. Yang dia itu punya derajat yang selalu bertambah tinggi derajatnya. Karena memang perilaku keturunan Rasulullah itu emang bagus-bagus. Iya. Jadi keturunan Muhammad itu dari awalnya emang udah bagus keturunannya ya? Ya perilakunya. Kan memang tidak bisa dipungkiri perilaku seorang anak itu nanti ngikutin orang tuanya. Orang tua itu mencontoh atasnya lagi gitu. Iya. Coba aja, kadang-kadang ada bapaknya pendiam, anaknya pendiam gitu. Makanya kan kita itu kalau nyari jodoh tuh buat anak ya para sobat itu penting itu ini yang apa namanya? Nasab itu. Keturunan. Kalau bahasa kita mah bibit. Bibit unggul ya, Kiai. Bibitnya. Ya bibit unggul tuh nggak harus dia anak kiai, harus anak enggak. Ya, artinya ketika kita lihat akhlaknya bagus, sholatnya rajin, ibadahnya mau, suka ngaji, sodakohnya
nggak pernah berhenti. Ah, itu udah bagus kan. Iya. Gitu. Kemudian mau membela agama sudah bagus itu. Nah, dari sana nanti tuh para sobat, Ibni Qusay wasmuhu Mujammi. Itu ada dari sana kan Ibni Manaf nih. Ibni Manaf itu Ibni Qusay. Beliau itu anaknya Qusay yang suka disebut juga Qusay itu dengan Mujammi. Gitu. Kenapa Sumia bi Qusay? Kenapa dikatakan namanya itu Qusay? Litaqasihi fi biladi Qudaatal Qasiyah. Karena beliau ini senang berkelana ke tempat yang jauh gitu. Bahkan sampai keluar kota Mekah. Fi biladi Qudaatal Qasiyah. Keluar kota dia ya. Keluar dari kan keluar kota zaman dulu nggak seperti sekarang. Iya. Mereka kan naik onta gitu. Nah, dari sana nanti Ibni Qusay ini balik lagi tuh. Ila an a'adahullahu ta'ala ilal haramil. Oh, kembali. Nah, kembali lagi tuh. Iya. Muhtarami fahamahima. Beliau kembali lagi ke kota Mekah, fahamahima. Ngapain? Untuk menjaga kota Mekah. Kota Mekah. Akhirnya begini, Ustadz. Ini kita ngambil pelajaran dari yang sampai sini. Kadang-kadang itu yang namanya emas, biar jatuhnya kecomberan, tetap emas ya Kiai. Iya. Emas, betul. Gitu. Atau ini kita bisa juga pakai peribahasa, sejauh-jauh burung terbang, dia akan kembali ke sangkar. Pasti akan pulang. Nah, ini udah Ibni Qusay ini orang yang senang berkelana ini. Tapi tetap pulang. Balik lagi. Iya. Dan balik lagi tuh justru fahamahima, dia jadi penjaga kota suci Mekah. Beliau anaknya Ibni Kilab, wasmuhu Hakim. Ibni Kilab suka disebut juga Hakim. Jadi begini, dalam tradisi Arab itu Ustaz ya, ada orang-orang yang dia suka punya nama asli tapi suka punya nama samaran gitu, nama samaran. Contohnya gitu. apa tuh Kiai? Ya kayak Abdurrahman bin Sakhr itu kan. Itu kan disebut Abu Hurairah gitu kan. Iya. Bapaknya padahal nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr gitu. Panggilan. Dan banyak lagi. Terus biasanya itu orang Arab itu mereka selalu menjaga keturunan mereka. Jadi mereka itu tahu tuh dia anaknya si A, kemudian kakeknya si ini terus gitu. Bersambung. Dia bisa paham itu. Tradisi Arab sampai hari gini. Makanya jangan heran tradisi Arab itu, misalkan nama kakeknya Ali, kemudian Ali punya anak Abdurrahman. Ntar kadang-kadang Abdurrahman punya anak dinamain Ali lagi. Ketemu iya. Begitu. Berbalik lagi. Berbalik. Ini yang paling gampang inilah. Kita ini punya guru kita nih, Allah yarhamu, Kiai Haji Zayadi Muhajir kan gitu kan. Punya anak Muhajir. Muhajir kan, jadi Kiai Zayadi Muhajir itu nama bapaknya Kiai Zayadi kan. Iya. Punya anak Muhajir lagi kan gitu. Muhajir bin Zayadi bin Muhajir. Gitu. Atau di sini nih, di Kuitang kan? Iya, Habib Ali bin Abdurrahman. Habib Ali bin Abdurrahman. Bin Muhammad bin Ali. Bin Ali. Bin Abdurrahman. Terus, kan muter begitu aja kan? Bolak-balik. Bolak-balik. Itu untuk menjaga itu. Iya. Jadi sebetulnya sesuatu yang tidak salah juga ketika ada orang menasabkan nama bapaknya di namanya dia. Gitu. Menyebutkan nama bapaknya di namanya dia. Gitu. Jadi begitu para sobat. Ibni Kilab, wasmu Hakim, Ibni Murrotab, Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihri, wasmu Quraisy. Nah gitu. Nah, saya tidak menerjemahkan ini, tapi dari sini nanti akhirnya akan muncul Quraisy. Gitu. Berarti Nabi kita bangsanya bangsa Quraisy ya Kiai. Nah, jadi Quraisy itu memang masih keturunan Rasulullah. Iya. Gitu. Quraisy itu dari Fihrin, wasmu Quraisy, tun sabul butunu Quraisyah. Nah, maka dari situlah keturunan Fihrin itu dinamain suku Quraisy. Wa ilahi tun sabul Quraisyah. Nah, wa ma fauqahu, di atasnya lagi Kinaniyun. Kita Kinan. Kama janahi ilaihil katsir wartadau, sebagaimana dijelaskan itu oleh para ahli-ahli periwayatan, silsilah. Kemudian Ibni Malik,
ibni Nadr ibni Kinana tabni Khuzaimah tabni Mudrika tabni Ilyas gitu. Ilyas wahwa, nah di Ilyas ini wahwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ilyas inilah yang, jadi Ilyas ini yang menghadiahkan unta yang beliau sembelih gitu di bumi haram kota Mekah ini. Jadi kalau ada orang datang tuh dikasih inian, kasih hadiah onta sembelihannya terus. Berarti Ilyas ini Kiai menyembelih onta itu banyak ya, makanya dia bagi-bagikan di bagiin orang. Iya. Nah dari sini pula, ini subhanallah nih, orang yang begitu hebat mau bersodako, kan Ilyas ini bersodako banyak kan. Wasumia fisul bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walabba. Jadi dari sini tuh akan muncul nanti ini, kalau di sini dijelaskan wasumnya fi sulbihi, dari tulang belakangnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terdengar tuh nur Nabi Muhammad nih, dzakarallaha ta'ala walabba, yang selalu berzikir dan bertarbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ilyas ini punya perilaku yang baik, yang bagus, itu ternyata memang sudah siap nih nur Nabi Muhammad dari beliau. Kemudian dari situ, dari Ilyas apalagi Ibni Mudor, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan gitu. Wahada, nah dari Adnan wahada silkun nazoman faroiduhu bananu sunnatisaninya. Dari Adnan ini nasab yang menurut jalan periwayatan ini adalah nasab yang begitu hebat. Makanya di sana dijelaskan faroiduhu banan sunnatisannya itu bagaikan butir-butir permata yang indah. Nah, warofuhu, kenapa? Karena berikutnya warofuhu ilal khalili Ibrahima amsakanuhu syari'wa. Karena nanti dari Adnan ini akan ketemu tuh nasabnya ke Khalil Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau sendiri sebetulnya Adnan tuh enggan untuk menjelaskan itu. Artinya beliau sebenarnya nggak ingin sombong dengan keturunannya gitu. Nah, dari mana Adnan ini bisa ke Nabi Ibrahim? Wa adnanu bila roibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismaila nisbatu wa muntamah. Jadi Adnan ini menurut keterangan ahli nasab yang tidak bisa diragukan lagi, ini tersambung ila dabihi Ismail, kepada Nabi Ismail gitu, kepada Nabi Ismail. Ad-dabihi yang ketika itu beliau mau menjalankan perintah zabih, kurban. Maka dari sinilah keturunan Rasulullah sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, Adnan ini gitu. Iya. Maka di sana fa'azim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhud durriyah. Wah, alangkah hebatnya ini keturunan itu, kawakibuhud durriyah itu bagaikan butir permata yang menghiasi bintang-bintang yang penuh dengan gemerlapan. Iya. Jadi memang begitu hebat lah gitu. Iya. Jadi gambarannya itu Rasulullah itu permata gitu, permata yang kemudian di sini bintang-bintang ini menyinari. Permatanya udah bagus, bintang-bintang. Sampai sana. Ya, jadi para sobat, inilah gambaran tentang keturunan Rasulullah sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kenapa kok sampai ke Nabi Ibrahim? Ini untuk mematahkan pengakuan dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, atau orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Enggak. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang beragama Islam. Iya. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Itu dalilnya ya, Kiai. Nah, maka kenapa kok sampai ke Nabi Ibrahim? Karena seperti itu. Iya. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Wa makana minal musyrikin. Beliau orang yang hanif dan beliau bukan orang musyrik. Iya. Nah, itu ditunjukkan lagi Ustadz dengan
ada syariat-syariat dalam agama kita yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dilakukan juga dalam agama Islam. Seperti khitan gitu kan, menyembelih. Iya. Gitu kan. Itu awalnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilaksanakan oleh kita. Iya. Menunjukkan diteruskan bahwa oleh Nabi Muhammad. diteruskan oleh Nabi Muhammad menunjukkan bahwa memang Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi dan bukan Nasrani. Begitulah para sobat yang berbahagia. Gitu Ustaz. Iya. Itulah sekilas tentang keturunan Rasulullah tuh. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya Ustaz. Iya. Demikianlah dialog kita bersama guru kita Kiai Haji Dedi Supriyadi Muchtar tentang kisah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Khususnya nasabnya. khususnya nasab dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan para sobat bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru kita bersama. Terima kasih Kiai. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat berkah ya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.